Halo, selamat pagi anak-anak kelas 3 SD Marsudiri Nusakarta. Selamat pagi Pak Jaya. Selamat pagi Pak Jaya. Pak Jaya. Selamat pagi Pak Jaya. Pak Jaya. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Jaya. Selamat pagi. Halo. Apa kabarnya? Sambil menunggu teman-teman, silakan anak-anak mempersiapkan diri dulu ya. Posisi duduk yang nyaman, alat tulisnya disiapkan. Ya, Pak Jaya juga mengambil alat tulis terlebih dahulu ya. Ya. Silakan kendaraan motor ndek kan motornya iki dhewe. Nah, motor sini apa? Dari pasut. Orang gitu. Gimana kabarnya? Sehat semua? Sehat ya? Bangunnya kesiangan enggak tadi? Apa yang belum mandi? Ayo, kelihatan. Kelihatan dari sini loh kalau ada yang belum mandi. Belum, Pak. Oh, siapa itu yang belum? Baik, anak-anak kita tunggu sebentar ya, sambil menunggu teman-teman. Pak Jaya siapkan. Ini loh, tapi nggak ada orangnya. Nggak ada orang. Selain Yohanes Pembaptis. Selamat pagi anak-anak yang sudah bergabung ya, salam sehat. Terima kasih kalian sudah mau bergabung untuk pembelajaran pagi ini. Kita hari ini akan belajar tentang Yohanes Pembaptis ya. Sambil menunggu teman-temanmu, silakan anak-anak membuka jamrutnya. Boleh menyiapkan alat tulis ya, buku tulis dan buku jamrutnya halaman 36. Anak-anak, buku tulis agamanya tidak perlu yang baru. Kalau seandainya buku tulis agama motivasi relasi bisa dipakai langsung. Ada kurangannya. Ya, kita pakai headset ya. Gimana suaranya Pak Jaya? Jelas nggak? Jelas. Jelas ya. Oke. Jelas. Jelas ya. Oke. Kopi mentah nek yo kok sak-sake. Oke, baik. Anak-anak sebelum kita mulai, silahkan anak-anak menonaktifkan speakernya terlebih dahulu supaya teman-teman bisa fokus mengikuti. Jadi hanya suara Pak Jaya saja yang terdengar. Sudah? Ya. Pak Jaya bantu dari sini. Pak Jaya nonaktifkan mute speaker kalian ya. Oke, baik. Baik, anak-anak, sebelum kita mulai, Pak Jaya sapa terlebih dahulu. Selamat pagi anak-anak, kelas 3 SD Marsudiri Surakarta. Selamat pagi juga untuk selamat pagi. Selamat pagi juga untuk Bapak Ibu orang tua murid yang sudah setia mendampingi putra putri dalam pembelajaran online. Anak-anak, pagi ini kita akan belajar materi pembelajaran yang baru. Ya. Seperti yang sudah di-share oleh Bapak Ibu guru wali kelas, hari ini kita akan belajar tentang Santo Yohanes Pembaptis. Ya, tentu kalian sudah pernah mendengar nama Santo Yohanes Pembaptis. Siapakah dia? Lalu tugasnya apa? Lalu bagaimana latar belakang kehidupannya? Kita akan mencoba mempelajari hari ini. Tetapi anak-anak, sebelumnya kita buka terlebih dahulu pertemuan kita pagi ini dengan berdoa. Pak Jaya tanya dulu, siapakah di antara kalian yang bersedia memimpin doa pembukaan? Apakah ada? Pak Jaya tunjuk ya, Tiara. Oke, Tiara. Silakan Tiara, diaktifkan dulu speakernya, lalu
memimpin teman-teman berdoa. Silakan Tiara. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh maha baik, kami bersyukur kepadamu atas hari ini dan semangat yang baru. Hari ini kami akan belajar tentang Yohanes Pembaptis hambamu. Dampingilah kami dalam pembelajaran ini, sehingga dapat berjalan dengan lancar. Demi Yesus Kristus Tuhan di antara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tiara. Anak-anak, Pak Jaya ingatkan sekali lagi untuk menonaktifkan speakernya. Mohon maaf untuk Bapak Ibu orang tua murid, dimohon untuk membantu putra putrinya, ya, speakernya dinonaktifkan terlebih dahulu, ya, supaya ya, karena suaranya bocor, ya, ya, di mute dulu, ya, supaya tidak mengganggu. Sudah? Baik, terima kasih. Anak-anak, kita mulai saja karena materi pembelajaran kita pagi ini lumayan panjang, supaya waktunya cukup, tidak usah berlama-lama, kita masuk dalam pembelajaran. Anak-anak, seperti yang sudah Pak Jal sampaikan tadi di awal, bahwa hari ini kita akan belajar tentang sosok Yohanes Pembaptis. Nama Yohanes ini sebetulnya familiar, anak-anak. Ya. Ada beberapa nama Yohanes dalam dunia kitab suci Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Tetapi yang hari ini, yang pagi ini kita bahas adalah Yohanes Pembaptis. Mengapa kok dinamakan Yohanes Pembaptis? Ya, tentu saja karena Yohanes ini ya, tugasnya adalah membaptis orang. Ya, nanti sedikit akan kita dalami makna pembaptisan yang dilakukan oleh Santo Yohanes. Anak-anak, teman yang bersalah ya, itu harus ditegur dan diberi nasihat. Ya, jadi jangan marah-marah, ini salah anak-anak ya. Kita diberi kelebihan ya, untuk mengingatkan teman yang salah. Maka ketika ada temanmu yang salah atau orang lain yang salah, itu kamu jangan marah-marah atau malah jangan dipukul. Iya, ini ada yang bocor lagi suaranya. Ya. Anak-anak yang baru saja masuk, mohon maaf, langsung saja di mute atau dinonaktifkan. Iya. Oke, baik, terima kasih. Pak, saya lanjutkan. Ya. Anak-anak, jika teman kita yang berbuat salah itu bertobat ya, atau melakukan sesuatu yang baik, tentu kita pun juga akan ikut bangga karena kita sudah berhasil memperingatkan. Ya. Kan dengan kata lain, jika dia bertobat, berarti kita telah menyelamatkannya dari pengaruh jahat. Mengapa di awal Pak Jaya mengantar dengan pernyataan seperti itu? Karena Santo Yohanes Pembaptis salah satu tugas perutusannya adalah mengingatkan ya bangsa Israel atau mengingatkan orang-orang Yahudi waktu itu untuk segera bertobat. Anak-anak, Pak Jaya ingatkan sekali lagi, mohon untuk menonaktifkan speakernya. Ya. Kalau begini, William dan teman-teman. Ya. Oke. Udah ya. Oke, baik Pak, saya lanjutkan. Anak-anak, bertobat itu berarti berhenti melakukan kejahatan dan kembali berbalik kepada Allah. Nah, Santo Yohanes, ya, Santo Yohanes Pembaptis itu memberi tanda pada orang-orang yang bertobat dengan membaptis mereka. Ya. Jadi makna pertobatan, makna pembaptisan yang dilakukan oleh Santo Yohanes tidak hanya pertobatan, tetapi juga memperingatkan mereka bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Ini berbeda dengan pembaptisan yang dilakukan oleh orang-orang setelah
Yohanes Pembaptis. Nah, iya. Iya, Grignon kok nggak pakai seragam. Ya, lain kali kalau ikut pembelajaran pakai seragam ya. Iya. Pak, mau nanya. Ya, oke, baik. Nanti kalau mau bertanya nanti, ya, Pak Jaya lanjutkan dulu. Nanti Pak Jaya beri kesempatan untuk bertanya. Itu ya. Oke, di nonaktifkan terlebih dahulu speakernya. Ya, gitu ya. Bapak Ibu orang tua murid mohon membantu ya untuk menciptakan suasana kondusif anak-anak dalam belajar ya. Anak-anak boleh belajar di dalam kamar. Hindari keramaian. Oke, Pak Jaya ulang. Baik, anak-anak, pertanyaan besar bagi kita. Siapa sih Yohanes Pembaptis? Siapa sih bapaknya atau ayahnya? Siapa sih ibunya ya, atau maminya? Yohanes Pembaptis ya, adalah anak dari Elisabet. Ya, siapa sih Elisabet? Elisabet itu saudarinya Bunda Maria, Ibu Yesus. Sedangkan ayah dari Yohanes Pembaptis ya, adalah Sakaria. Dengan kata lain, kalau Elisabet dan Bunda Maria itu saudaraan, ya, berarti Yohanes Pembaptis dan Yesus itu apa anak-anak? Ada yang tahu? Ya, saudara. Ya, saudara juga. Sakaria ini seorang imam anak-anak yang tugasnya mempersembahkan kurban bakaran di Bait Allah. Ketika Yohanes Pembaptis ini lahir, Sakaria dan Elisabet ini sudah berusia tua. Ya, sudah berusia tua. Ya, anak-anak, Yohanes itu menamakan diri atau menjuluki dirinya sebagai suatu suara yang berseru-seru di padang gurun. Yohanes Pembaptis ini tinggalnya di padang gurun, seperti yang kalian lihat ya, di dalam layar laptopmu atau HP-mu. Bahkan pakaiannya juga beda dengan yang lain. Pakaiannya berbeda, diambil dari kulit binatang. Makanannya pun juga aneh, berbeda dengan kebanyakan orang, yaitu belalang dan madu hutan. Ya, jadi dari kecil memang Yohanes Pembaptis ini sudah terbiasa bertapa, menyendiri di hutan dan di padang gurun, mendekatkan diri kepada Tuhan. Seperti yang kalian lihat di dalam layar laptop kalian. Nah, anak-anak, seperti yang tampak dalam layarmu, ya, ini adalah ketika Yohanes Pembaptis membaptis Yesus. Tadi Pak Jaya sedikit menyinggung, apa makna pembaptisan? Tentu kalian juga sudah mempelajari di kelas 2 atau kelas 1 bahwa pembaptisan ini juga salah satu maknanya adalah pertobatan. Mungkin ada yang bertanya-tanya di antara kalian, loh kok Yesus minta dibaptis? Apakah Yesus mau bertobat? Nah, ini bedanya anak-anak. Ketika Yesus minta dibaptis, itu bukan karena Yesus merasa berdosa dan ingin bertobat, tidak. Tetapi Yesus ingin dibaptis karena Yesus merasa dia solider dengan manusia berdosa. Dengan membaptis, Yohanes mempertobatkan banyak orang. Yohanes membaptis orang-orang dengan air di sungai Yordan. Sedangkan Yesus membaptis dengan Roh Kudus. Jadi kalau ada pertanyaan nanti misalnya ada pertanyaan di manakah Yohanes Pembaptis biasa membaptis orang-orang? Jawabannya di mana anak-anak? Ya, di sungai Yordan. Dan Yohanes Pembaptis itu membaptis dengan air. Sementara Yesus itu membaptis dengan Roh Kudus. Bedanya itu. Nanti sewaktu-waktu kalau ada pertanyaan kalian sudah bisa menjawab. Ya. Anak-anak, Yohanes Pembaptis dikenal juga sebagai perintis jalan bagi Tuhan, ya, mempersiapkan jalan bagi Yesus. Jadi ketika Yesus tampil, orang-orang itu tidak kaget lagi, tetapi sudah mengenal dari siapa? Dari Yohanes Pembaptis. Ya. Yohanes Pembaptis sudah mulai memperkenalkan datangnya Mesias, ya, yaitu Yesus sendiri. Santo Yohanes Pembaptis berteriak-teriak di sepanjang sungai Yordan,
di hutan dan di padang gurun, ya, berteriak-teriak, bertobatlah, bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Artinya apa? Yuk kita bertobat sama-sama, karena sebentar lagi ya, Allah Putra atau Sang Mesias akan segera datang, dan tidak lama kemudian Yesus hadir. Yesus hadir. Jadi ketika Yesus tampil di depan umum, orang-orang itu tidak kaget lagi karena sudah mendengarkan pengajaran dari Santo Yohanes Pembaptis. Nah, anak-anak, silakan anak-anak duduk dengan posisi yang nyaman. Kita akan menonton film sama-sama, ya. Film singkat, kartun, animasi. Semoga ini bisa membantu kalian untuk mengenal Santo Yohanes Pembaptis. Silakan speakernya atau mic-nya dinonaktifkan terlebih dahulu supaya anak-anak nyaman mendengarnya. Siap ya? Iya. Quincy, ya. Wah, Quincy semalam tidur jam berapa sampai menguap? Ya. Oke, enggak apa-apa. Jangan kaget, karena Pak Jaya pun ketika menerangkan juga memantau kalian satu persatu. Oke, selamat menyaksikan kisah Santo Yohanes Pembaptis. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria, istrinya, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Namanya adalah Yohanes. Dan Zakaria, ayahnya, penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat. Katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan ini Zakaria berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka." adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan, lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan." Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya." ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas, dan jangan memeras,
dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Iya, itu dia anak-anak ya. Kisah tentang Yohanes Pembaptis. Di sana dikisahkan betapa Yohanes Pembaptis itu semangat sekali, ya kan? Karena memang karakter Yohanes Pembaptis ini luar biasa anak-anak. Ya, nanti di kelas berapa ya? Kelas 5 atau kelas 6 kalian juga akan mendalami lebih lanjut kisah tentang Yohanes Pembaptis, di mana Yohanes Pembaptis ini tidak takut apapun. Ya, dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan, tidak takut apapun, bahkan nyawa taruhannya pun dia lakukan. Pada akhirnya Yohanes Pembaptis ini harus meninggal dibunuh karena mempertahankan kebenaran. Baik, anak-anak, silakan kalian ambil alat tulismu, lalu dibuka buku jamrutmu. Lalu silakan kalian beri tanda sebagai tugas mandiri, kalian mengerjakan halaman 39. Silakan dibuka jamrut halaman 39. Sudah? Ya, halaman 39. Pak, saya juga. Pak, mau nanya. Iya, ada yang mau bertanya? Boleh, silakan. Yang mau bertanya boleh diaktifkan speakernya, sementara yang lain dinonaktifkan. Halo, siapakah tadi? Oke, silakan dibuka jamrut halaman 39. Halo, ya. Oke, anak-anak silakan dibuka halaman 39 dan 40 buku jamrut. Sebagai tugas. Ayo, itu siapakah itu ya yang duduknya kok kakinya di atas meja? Ayo, duduknya yang baik dong, yang sopan ya. Anak-anak di sini juga bisa melihat teman-temannya loh ya, apalagi Pak Jaya. Pak Jaya bisa melihat ya kalian sedang apa di sana. Bahkan ketika kalian ikut pembelajaran sambil tiduran pun Pak Jaya bisa melihat. Ya. Yuk, silakan. Posisi duduknya yang nyaman, ya, yang tegak, supaya... Halaman berapa? Halaman 39, Pak. Halaman 39 dan 40. Silakan anak-anak mengerjakan di buku jamrut saja. Boleh menggunakan pensil terlebih dahulu, kalau kalian takut salah. Kalau salah bisa kalian perbaiki. Ya. Ada lembar pengetahuan 6 dan juga 5 soal pendalaman kitab suci. Silakan anak-anak mengerjakan dan ingat ini bersifat mandiri, tugas mandiri. Jadi tidak perlu dikumpulkan, apalagi difoto dan dikirim ke Pak Jaya. Ya, kasihan HP-nya Pak Jaya sudah mulai lemot ya. Banyak yang mengirimkan tugas-tugasnya dari kelas 3 sampai kelas 6. Anak-anak bisa membayangkan satu kelas ada 120 anak kali 4 berapa coba ya. Jadi kali ini tugasnya bersifat mandiri anak-anak, tidak perlu dikumpulkan, tidak perlu difoto. Nanti tugas yang akan Pak Jaya ambil nilainya adalah tugas yang Pak Jaya kirimkan dalam link Google Form. Itu yang harus kalian kerjakan. Sudah ketemu anak-anak? Halaman 39 dan 40. Sudah ya? Halo? Oke, baik. Silakan ditanda terlebih dahulu. Baik, anak-anak. Apakah ada pertanyaan berkaitan dengan materi pembelajaran kita pagi ini? Siapakah yang mau bertanya sebelum kita tutup pertemuan kita dengan doa penutup? Setelah ini nanti minta tolong Mika untuk memimpin doa ya. Ya, tinggal baca saja tidak apa-apa. Ya. Apakah ada pertanyaan anak-anak? Sudah cukup jelas ya? Oke, kalian menjadi lebih mengenal tentang Yohanes. Ya? Mau tanya. Ya, boleh silakan.
Apakah saudara sepupunya Tuhan Yesus ya? Iya, boleh dikatakan begitu, nak, ya. Karena ibu Yohanes Pembaptis dan ibu Yesus itu kan saudari, ya. Elizabeth dan Maria itu saudari. Jadi dengan kata lain, Yesus dan Yohanes Pembaptis itu masih ada hubungan saudara. Masih ada hubungan saudara. Jadi ingat kisah ketika Bunda Maria yang sedang hamil muda mengunjungi Elizabeth saudarinya yang juga waktu itu sedang mengandung. Ketika dua-duanya sedang mengandung, mereka bertemu. Sebetulnya pertemuan pertama Yesus dengan Yohanes Pembaptis adalah ketika mereka berdua masih sama-sama di dalam rahim. Ingat, ya. Nanti kalian bisa baca kisahnya dalam kitab suci. Ya. Bunda Elizabeth, ya. Elizabeth mengatakan, ketika suaramu terdengar di telingaku, maka melonjaklah rahim yang ada dalam kandunganku. Ya, Elizabeth mengatakan begitu kan? Itu Yohanes Pembaptis yang waktu itu masih di dalam rahim itu sudah bergembira, sudah semangat. Padahal mereka belum bertemu secara langsung, mereka kan baru bertemu, ya, waktu masih sama-sama di dalam rahim, masih sama-sama di dalam kandungan. Tetapi Yohanes Pembaptis sudah merasakan, wah ini nih Mesias yang sama. Ditunggu-tunggu. Ya, silakan. Silakan memperkenalkan dulu. Ya, memperkenalkan dulu namanya siapa, dari kelas berapa? Saya mau tanya. Ya, silakan. Mengapa Yohanes itu mukanya belalang dan bukan? Mengapa Yohanes itu makanannya? Saya mau nanya. Iya, satu persatu ya, nak. Iya, satu persatu. Mengapa Yohanes Pembaptis itu makanannya kok belalang dan madu hutan? Nah, anak-anak, Yohanes Pembaptis dari kecil itu sudah dibiasakan oleh orang tuanya untuk hidup bertapa, ya, menyepi di hutan. Ya. Ini adalah bentuk hidup askese. Askese itu dia berpantang, kalau bahasa sekarang berpantang dan berpuasa, ya, supaya lebih dekat dengan Tuhan. Nah, Yohanes Pembaptis ini makanannya belalang dan madu hutan. Ya, bahkan pakaiannya tidak dari kain, tetapi dari kulit binatang, ya, dari kulit binatang. Seperti itu. Begitu ya, anak-anak. Nah, anak-anak karena keterbatasan waktu. Ya, oke, terakhir ya. Baik, oke, silakan. Terakhir ya. Tanya Pak. Tanya. Ya, sama. Banyak sekali yang mau tanya, waktunya terbatas. Satu, terakhir. Nanti kalau ada yang mau bertanya, silakan boleh WA Pak Jaya, video call, WhatsApp call, atau WhatsApp chat. Boleh. Silahkan. Nanya Pak. Ya, satu saja, nak. Jangan semuanya, Pak Jabri. Siapa yang lahir lebih dulu? Siapa yang lahir lebih dulu? Kira-kira siapa anak-anak yang bisa menjawab? Saya mau tanya, Pak. Saya mau tanya. Sebentar, Nona. Pak Jaya jawabnya. Tapi Pak Jaya suka. Kalian artinya mengikuti dan semangat. Ya, belajar. Ada yang bertanya. Ini terakhir ya. Pertanyaan terakhir. Nanti Pak Jaya terima pertanyaan. Oke. Siapa yang lahir lebih dulu? Ingat, berdasarkan ayat kitab suci, ketika Bunda Maria hamil muda, Bunda Maria diceritakan dalam kitab suci mengunjungi Elizabeth saudarinya yang sedang hamil tua. Artinya apa? Siapa yang lebih dulu lahir? Yohanes atau Yohanes? Yohanes, betul sekali. Ketika Bunda Maria hamil muda, Elizabeth sudah hamil tua. Berarti yang melahirkan duluan siapa? Elizabeth. Dengan kata lain, Yohanes lah yang lahir duluan. Baik, terima kasih anak-anak atas pertemuan kita pagi ini. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu orang tua murid yang sudah membantu setia mendampingi anak-anak dalam pembelajaran online selama di rumah. Anak-anak ingat, selalu jaga kesehatan, makan makanan bergizi teratur, selalu cuci tangan, aktivitas, dan kalau kemana-mana memakai masker. Nah, baik,
Terima kasih. Kita tutup dengan doa penutup. Silakan Mika memimpin teman-temannya. Silakan Mika. Mika tadi mana ya? Mika. Oh, kayaknya ada kesulitan gangguan. Oke, kita saja deh. Kita, Angelina, kita Larasati. Ya, pimpin doa teman-teman ya. Diaktifkan terlebih dahulu speakernya, lalu mohon untuk memimpin teman-teman. Silakan kita bersikap doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, syukur kepadamu karena Engkau mengutus Yohanes membaptis untuk membuka jalan bagi kedatangan putramu Yesus Kristus. Seperti halnya Yohanes membaptis yang dengan lantang mewartakan pertobatan dan kedatangan putramu. Semoga kami juga berani mewartakan kabar sukacita kepada semua orang yang kami jumpai. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kita. Terima kasih juga untuk anak-anak yang sudah bergabung. Ya. Untuk anak-anak atau teman-teman yang belum bisa bergabung, tidak apa-apa. Nanti Pak Jaya akan tetap mengirimkan materi pembelajaran plus video rekaman Zoom kita pagi ini kepada kalian. Terima kasih anak-anak, tetap semangat, selamat pagi, selamat melanjutkan belajarmu, ya, selalu jaga kesehatan. Selamat pagi, berkah. Terima kasih Pak Jaya. Terima kasih. Terima kasih Pak Jaya. Terima kasih Pak Jaya. Terima kasih Pak Jaya. Pak Jaya. Terima kasih Pak Jaya. Terima kasih Pak Jaya. Ya. Pak Jaya. Terima kasih. Terima kasih Pak Jaya. Terima kasih juga. Jaya. Terima kasih. Mohon maaf Pak Jaya tidak bisa menyebutkan nama kalian satu persatu karena banyak sekali. Ada 74 anak yang pagi ini bergabung bersama Pak Jaya. Terima kasih, tetap semangat. Sampai ketemu minggu depan. Dadah, selamat pagi. Tetap sehat, semangat. Ya.